Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kembali renungan firman Tuhan. Dan untuk sesi selama bulan Desember ini, kecuali di hari Minggu, kami bebas memilih ayat firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Dan kami akan mencoba membahas tentang Kristus Tuhan yang datang di dunia, juru selamat kita. Namun sebelumnya kita memuliakan Tuhan dengan pujian penebus dosa. Oh Tuhan, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia Kau datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Hari bahagia Kau datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Hari bahagia. Hari bahagia Kau datanglah, Kau lahir ke dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami telah memuliakan Engkau dengan pujian kami. Biarlah Engkau menyempurnakannya, dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dan sebentar kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati kebenaran firman-Mu untuk menjadi terang bagi hidup kami dan menjadi suluh bagi perjalanan hidup kami Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya telah mempersiapkan pembacaan firman Tuhan bagi kita dari Wahyu pada pasal 22 pada ayatnya yang ke-13, satu ayat saja dikatakan demikian.
Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita sudah masuk kepada masa-masa Minggu Advent dan kita segera memasuki masa Raya Natal. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita awali renungan-renungan harian kita di Good News TV dengan judul renungan firman Tuhan pada hari ini, Yesus pusat dari sejarah, Jesus Central of History. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kalau bahasa Belanda menyebut tahun Masehi adalah Anno Domini, yang artinya adalah tahun Tuhan kita. Atau dunia membaginya dengan dua hal atau dua bagian. Tahun-tahun dibagi dengan cara sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Sebelum Tuhan dan sesudah Tuhan. Yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kelahiran Tuhan menjadi pembagi dua bentuk sejarah. Sejarah sebelum Tuhan dan sejarah sesudah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dan Wahyu pada pasal 22 ayat yang saya bacakan kepada kita, ayat 13 ini dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Pada hari Minggu yang lampau, kita telah membahas sedikit dari bagian ini. Ini adalah merupakan suatu perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan melalui malaikatnya dan disampaikan kepada Rasul Yohanes dan dicatatkan menjadi suatu bagian di kitab Wahyu ini. Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang konsep sejarah, tentang konsep histori, tentang konsep peradaban, maka dialah yang memulai adanya sejarah. Tanpa dia tidak mungkin ada peradaban. Tuhan sendirilah yang memulainya. Dan itu jelas kalau kita kembali kepada Injil Yohanes pada pasalnya yang pertama, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semua susunan kalimat sejarah, kalaupun dibuat dalam bentuk pengkalimatan, dalam bentuk buku, sebanyak apapun buku sejarah di muka bumi ini, itu pasti dimulai dengan huruf awal dan diakhiri dengan huruf akhir. Dalam pengertian, semua kata-kata di dalam tercakup dengan semua jumlah huruf-huruf yang ada. Dan ketika dikatakan Alfa dan Omega, kata atau huruf pertama bahasa Yunani yaitu Alfa dan huruf terakhir Omega merupakan perwakilan dari seluruh kata-kata Yunani atau huruf-huruf Yunani yang dikalimatkan. Dan itulah yang Tuhan katakan, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Dia yang mengatur segala zaman, segala masa. Adanya peradaban, adanya sejarah dimulai ketika ada penciptaan. Dimulai ketika kita boleh merenungkan kitab Kejadian pasal yang pertama dan juga kitab Yohanes pada pasal pertama yang saya bacakan tadi, ayat 3 tadi. Dan bahkan juga ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, atau ayat 1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Dan kitab Kejadian pasal pertama berkata bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Tanpa Allah menciptakan langit dan bumi, dan tanpa bumi diisi atau diciptakan dengan bagian-bagian yang lain, maka tidak ada sejarah, saudara yang terkasih nama Tuhan. Oleh karena itu,
sejarah dimulai ketika Allah berkarya dalam penciptaannya. Sehingga dapat kita renungkan bahwa Tuhan adalah penyebab pertama dari segala sesuatu yang dijadikan. Kristus adalah penyebab pertama, Peskaos, yang pertama atau yang pertama penyebab dari segala sesuatu yang ada. Itu dikatakan oleh Injil Yohanes. Dan kemudian dialah yang menciptakan manusia dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dialah yang awal dan yang akhir, yang menguasai alam ini, yang menguasai sejarah, yang menguasai peradaban dari sejak awal sampai terakhirnya kelak. Sebab dialah yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang terakhir. Saudara yang terkasih nama Tuhan, para peneliti sejarah melakukannya, mencoba meneliti sejarah dengan begitu baik. Tapi tak satu pun yang dapat mengingkari bahwa dia adalah pribadi yang sangat berpengaruh di zaman, baik segala zaman dari awal zaman sampai kepada hari ini. Penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh orang Israel mengarah kepada penyembahan kepada Kristus Tuhan. Pengorbanan-pengorbanan yang mereka lakukan mengarah kepada pengorbanan Kristus Tuhan. Ibadah-ibadah mereka mengarah kepada Kristus Tuhan, kepada Allah kita. Oleh karena itu sangat jelas sekali, dia adalah Tuhan di atas seluruh sejarah, di atas segala peradaban umat manusia di muka bumi ini. Saudara yang terkasih nama Tuhan, para sejarawan besar dunia mengakuinya sejak zaman dahulu kala. Ada tokoh yang besar, yaitu Cornelius Tacitus, juga mengatakan dia pernah menjadi gubernur Asia di dalam kekaisaran Roma. Dia sejarawan Roma yang sangat luar biasa. Dia mencatatkan bahwa Yesus adalah pribadi yang luar biasa, mempengaruhi banyak orang di zamannya. Demikian juga dengan tokoh sejarawan lainnya seperti Yosefus, Flavius Yosefus, seorang sejarawan Yahudi, juga mengakuinya. Tokoh-tokoh besar lainnya yang lain, bapak-bapak gereja apalagi, mereka sangat-sangat mengakui bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh sejarah manusia. Dia bukan hanya berkuasa atas sejarah pada masa lampau, tapi juga berkuasa sampai pada hari ini. Bahkan berkuasa sampai kepada akhirnya. Ada Lucianus dari Samosata juga mengatakan walaupun dia sedikit menyindir tentang Kristus, tapi dia mengakui bahwa dia adalah pribadi yang berpengaruh di zamannya. Dan pada hari ini juga kita mengetahui bahwa dia pribadi yang sangat berpengaruh. Buktinya begitu banyak yang rela mati bagi dia, rela berkorban bagi Tuhan. Begitu banyak orang yang meninggalkan kepercayaannya yang lama datang kepada Kristus Tuhan setelah mendengarkan Injil Tuhan. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan banyak orang, seberapa besar pengaruhnya memang, maka kita dapat memastikan dia adalah pribadi yang sangat berpengaruh di alam ini, di dalam sejarah manusia. Selain dia tidak ada. Orang mencoba membandingkannya dengan para pemimpin-pemimpin agama besar. Orang mencoba membandingkannya dengan Buddha Gautama, Muhammad, atau tokoh-tokoh yang lain. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya, saya telah mencoba untuk meneliti Ensiklopedia Britannica dari semua tokoh besar dunia, termasuk bahkan sampai kepada Nazi Hitler, Napoleon Bonaparte, atau tokoh-tokoh agama seperti saya katakan tadi, Muhammad, ataupun Gandhi, ataupun juga Buddha Gautama. Kalau dihitung jumlah kalimat dan penjelasan tentang pribadi-pribadi itu, maka sangat jelas di Ensiklopedia Britannica kita akan menemukan penjelasan tentang Kristus jauh lebih banyak dan jauh lebih luas.
Yesus adalah pusat sejarah. Apakah dia adalah pusat hidupmu hari ini ataukah tidak? Mungkin di rumah kita sudah ada pohon Natal menyambut Kristus Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya dan yang menjadi renungan kita pada hari ini adalah, apakah Yesus pusat hidupmu hari ini? Ataukah dia hanya sebagian mengisi relung hati saudara, dan saudara tidak menempatkan dia sebagai pusat dari hidup saudara, sebagai pusat dari iman saudara, sebagai pusat dari tujuan-tujuan saudara? Saya memilih bahwa dia menjadi pusat hidup saya. Dia menjadi pusat iman saya. Dia menjadi segalanya bagi saya. Sekarang saudara tinggal memilih. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah pusat dari sejarah, pusat dari peradaban. Apakah dia pusat dari hidup saudara? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur buat Kristus yang datang di tengah dunia ini, yang rela menjadi sama seperti kami di dalam tubuh atau dalam insan. Kami bersyukur bahwa dia bahkan rela mati bagi kami. Kami bersyukur dia pusat sejarah peradaban, pusat sejarah dunia, pusat sejarah manusia. Dan hari ini Tuhan, kami menyambut Tuhan sebagai pusat dalam hidup kami, yang utama dalam hidup kami. Tolong mampukan kami untuk kami selalu semakin berdekat dan berdekat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang sebentar lagi akan melakukan aktivitasnya, pekerjaannya, berkati mereka. Tolonglah mereka ya Allah kami. Berkati dan berikan mereka kecukupan dan bahkan kelimpahan. Yang lemah kuatkanlah mereka, yang sakit sembuhkanlah mereka Bapa. Yang berkekurangan berikanlah mereka kelimpahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu jaga dan lakukan protokol kesehatan. Dan juga ingatlah, Yesus pusat kehidupan kita semua. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Tuhan memberkati.